Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Dialog Jember Baru Jember Bersatu dalam Kupas Tuntas kali ini dengan topik yang cukup menarik, yakni sumber-sumber pendapatan daerah. Di manakah sumber-sumber pendapatan daerah, berapa nilainya dan bagaimana teknik dan caranya? Kita akan berdialog langsung dengan salah satu narasumber yang cukup kompeten, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yakni Bapak Insinyur Mirvano bersama stafnya, yakni Bapak Suyanto. Untuk lebih lanjutnya kita akan perkenalkan dulu Bapak Mirvano. Kita sapa beliaunya. Pada hari ini kita bertemu untuk menjelaskan beberapa persoalan tentang topik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirvano. Waalaikumsalam, Pak Isma. Ya. Assalamualaikum, Pak Yanto. Waalaikumsalam, Pak Isma. Silakan berkenalan, Pak Mirvano, disapa kepada masyarakat Jember. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, nama saya Mirvano. Saya Kepala Badan Pendapatan Daerah. Saya tinggal di Jalan Mawar. Mungkin rekan-rekan yang ada tinggal di Jalan Mawar bisa mampir ke tempat saya. Ya, tempat kongko ini. Cafe Rola. Cafe Rola. Pak Yanto, bagian apa? Silakan disapa pada masyarakat, Pak. Assalamualaikum masyarakat Jember. Nama saya Suyanto. Okay. Saya Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Saya tinggal di Jalan Kalimantan. Jalan Kalimantan. Tentu saja inilah para punggawa-punggawa dari untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sebelumnya kita akan saksikan tayangan berikut ini, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk target di awal Januari hingga akhir tahun 2017 ke depan ini. Yang berikut ini silakan. Pemirsa, rumah dan tanah merupakan bangunan dan aset yang paling berharga yang patut Anda jaga dan lindungi. Namun, Anda juga dapat memastikan bahwa dokumen-dokumen atau surat-surat Anda sudah dalam genggaman Anda. Selain harus mempunyai izin mendirikan bangunan atau IMB, Anda juga dapat dan harus mempunyai SPPT. SPPT merupakan surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, Anda juga dapat mengetahui dan harus mengetahui bagaimana cara dan proses untuk mengurusnya. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda simak. Pencetakan SPPT massal dilakukan serentak di kantor Bapenda Jember, Jalan Jawa Sumbersari, Rabu kemarin. Langkah taktis ini dilakukan oleh Kepala Bapenda Insinyur Mirvano untuk meningkatkan presentasi pendapatan tahun 2017 sebesar 100%. Pencetakan SPPT massal ini dilakukan menggunakan 3 unit mesin printing khusus yang dimiliki oleh Bapenda Jember. Dalam sehari ditargetkan akan dicetak seluruh SPPT bagi wajib pajak di 1 kecamatan. Kemampuan mesin cetak SPPT ini menurut Arif, salah satu operator mesin cetak, adalah berkemampuan 60.000 lembar per harinya. Operasional pencetakan ini dilakukan selama 24 jam. Jika terjadi gangguan, untuk itu telah disiapkan tenaga listrik cadangan UPS. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang percetakan SPPT. Silakan Anda mengikuti dan kita ngobrol-ngobrol dengan para petugas tersebut. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di tempat percetakan SPPT dan di sebelah saya yang akan saya ajak ngobrol adalah petugas yang bernama Pak Arif. Selamat pagi, Pak Arif. Nah, ini ruang percetakannya nantinya akan mencetak berapa? Kita utamakan untuk wilayah kota dahulu, PTJ kota, yaitu meliputi Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Kecamatan Patrang. Jadi untuk pertama kita akan melakukan proses pada Kecamatan Kaliwates. Jadi di sini ada Kaliwates jumlahnya, mohon maaf saya di sini untuk Kecamatan Kaliwates ada sejumlah 41.903 wajib pajak, sedangkan untuk Kecamatan Patrang sebesar 33.804 wajib pajak dan Kecamatan Sumbersari sebesar 42.842 wajib pajak. Jadi kita berdasarkan kode yang ada, jadi kita melalui pertama kalau untuk Sumbersari kita keranjingan terlebih dahulu, diikuti dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Sumbersari. Begitu juga dengan Kaliwates, yang pertama kita menggunakan Kelurahan Mangli, dan untuk yang Patrang Kelurahan Gebang.
Jadi proses itu kita lakukan selama proses pencetakan ini. Jadi kurang lebihnya dalam satu proses cetak satu mesin ini bisa menghasilkan sekitar 60.000 SPPT yang kita cetak. Jadi Printonic ini mampu menciptakan 60.000 SPPT cetak. Kurang lebihnya segitu sehari. Karena kita berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas, proses ini dilakukan selama 24 jam. Kita dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama dari pagi sampai dengan jam 5 sore. Setelah itu jam 5 sore sampai jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Enggak. Jadi kita estimasi untuk selesai dari 248 desa ini sekitar kurang lebihnya 25 hari. Dengan estimasi kita mencetaknya selama 24 jam. Ya. Kalau permasalahan di sini insya Allah semuanya sudah teratasi karena setiap Printonic ini kita sudah mempunyai UPS masing-masing. Ya, jadi insya Allah bila terjadi gangguan listrik kita masih ada UPS di sini dan genset juga menunjang gitu Bapak. Selanjutnya untuk melakukan proses cetak massal ini kita membuka aplikasi cetak massal. Yang selanjutnya kita mengisi kode provinsi yaitu 3509 untuk kabupaten, dan untuk kecamatan kita coba untuk kecamatan Sumbersari dengan kode 710 dan kelurahan 005 sebagai kelurahan Sumbersari, dan untuk tahun pajaknya 2017. Sedangkan untuk bukunya kita buka buku 123. Selanjutnya kita melakukan proses pemanggilan. Kepala Bapenda Jember Insinyur Mirvano yang dikenal sebagai birokrat yang berkemampuan kreatif tinggi ini menjelaskan bahwa dengan pencetakan SPPT PBB secara massal ini, masyarakat bisa mengetahui sejak awal langkah Bapenda dalam melayani masyarakat dalam memungut pajak. SPPT itu akan disebarkan melalui kecamatan, kepala desa, dan secara berjenjang ke tingkat bawah. Saat ini masih dilakukan mekanisme seperti tahun sebelumnya, tetapi ke depan sistem dan mekanisme pembayaran PBB akan diubah. Menurut Mirvano, sulit tercapainya pemenuhan target PBB selama ini diakibatkan beberapa faktor, antara lain petugas, kesadaran masyarakat akan pajak yang masih rendah, serta pembayaran yang masih klasik. Baik pemirsa, saat ini sudah ada Bapak Mirvano di sebelah saya yang akan nantinya akan ajak ngobrol ya Pak ya. Selamat siang Pak Mirvano. Selamat siang, Mbak siapa? April. Mbak April. Gini Pak, boleh dibagikan kepada pemirsa yang belum tahu mungkin pentingnya pembuatan SPPT massal ini seperti apa? Pada tahun 2017 ini kita mencetak 1.020.632 SPPT yang total nilainya sekitar 50 miliar lebih. Yang ini akan segera kita bagikan kepada masyarakat, didistribusikan, kemudian kita lakukan penagihan. Proses ini memang sengaja kami sampaikan kepada publik supaya masyarakat ini tahu sejak awal proses bagaimana PBB ini sampai dengan ke tangan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Oke, dan harapan Bapak Mirvano sendiri dan Badan Pendapatan sendiri untuk pencetakan atau proses SPPT ini seperti apa harapan? Kita upayakan ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan sampai dengan 2 bulan paling lama, dan pada bulan Maret ini bisa kita distribusikan ke seluruh daerah. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi sehingga masyarakat bisa memperoleh SPPT lebih cepat dan membayarnya juga bisa lebih cepat lagi, sehingga dana untuk pembangunan kita bisa segera kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ada himbauan untuk masyarakat Jember khususnya? Marilah kita taat pajak, karena pajak ini kita gunakan untuk kepentingan kita semua. Dan perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 ini kami akan melaksanakan survei zona nilai tanah, karena survei terakhir itu dilakukan pada tahun 2013 untuk 3 tahun ke depan. Survei ini akan menentukan kelas NJOP.
Lah pada tahun 2018 nanti kemungkinan besar kita akan meningkatkan kelas. Karena selama ini nilai NJOP dibandingkan dengan nilai jual sebenarnya itu hanya berkisar sekitar 40 sampai dengan 60%. Nah, kita coba untuk sesuaikan, tetapi kita lakukan survei terlebih dahulu. Survei ini insya Allah kita selesaikan pada pertengahan tahun ini, sehingga pada tahun 2017 akan kemungkinan besar kalau kelasnya dinaikkan, maka akan berdampak pada peningkatan nilai pajak yang harus dibayar oleh masyarakat sekitar 10 sampai dengan 20%. Tapi itu nanti tahun 2018. Oke, terima kasih Pak. Untuk menjawab semua itu, Mirvano berencana akan menggandeng BRI dan Bank Jatim untuk membuka payment point di sejumlah titik. Diharapkan masyarakat bisa dengan mudah melakukan pembayaran pajak PBB dengan tepat waktu. Tahun 2016 target PBB masih 64% dari pagu yang ditetapkan. Langkah awal Mirvano sejak ditunjuk Bupati Faida menjadi Kepala Bapenda adalah mengumpulkan para camat untuk berkomitmen berusaha keras agar target pagu PBB tercapai secara maksimal. Selain itu, Mirvano juga merencanakan program peningkatan pendapatan pajak dan salah satunya membentuk tim evaluasi juru taksir objek pajak guna mengevaluasi nilai objek pajak atau NJOP para wajib pajak secara benar. Nah pemirsa, demikian informasi mengenai tata cara dan proses pengurusan SPPT atau Surat Perhitungan Pajak Terutang yang Anda simak. Dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Tasyakuran dimulainya pencetakan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jember dilaksanakan pada hari Rabu 18 Januari 2017. Kepala Bapenda Mirvano memotong tumpeng lalu memberikan potongan tumpeng kepada Haidori, Camat Mumbulsari yang sebelumnya tercatat sebagai kecamatan ketiga terendah dalam pemenuhan target pagu pajak PBB setelah Kecamatan Mayang dan Sumber Jambi. Dalam upaya pemercepatan penagihan pajak PBB di masyarakat, beberapa langkah dilakukan oleh Mirvano untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan berbagai langkah praktis, antara lain pencetakan massal SPPT dipusatkan di Bapenda Jember. Diharapkan tahun 2017 ini target pajak PBB terjadi peningkatan. Jumlah SPPT yang dicetak kali ini berjumlah sesuai dengan wajib pajak se-Kabupaten Jember, yakni 1.020.630 buah. Dari Bapenda Jember 1 TV melaporkan.